Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulih wa khamalati arsi wa jami khalqih ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat diri, sobat jati diri, kita ketemu lagi di dalam episode yang ke-6. Di mana kemarin di episode kelima kita sudah membahas praktek tentang praktek berjalan di wilayah qudrah iradah Allah dengan menggunakan fitrah diri. Di situ juga saya sudah coba membentangkan request dari audiens kita ya, sahabat diri sejati diri kita, yaitu beliau saudara Ismail Yono. Saya sudah memetakan itu, sekali lagi itu hanya secara garis besar, dengan harapan semoga bisa bermanfaat bagi beliau di dalam mengarungi hidup, di dalam mencari pandangan dan tujuan hidup, sehingga beliau benar-benar memperoleh ridha Allah Ta'ala, amin, dan bisa kembali ke hadrat Allah melalui fitrahnya manusia, bukan fitrah hewan, sehingga kita kembali utuh di hadapan Allah. Di episode ke-6 ini juga kita tetap masih dalam segmen yang sama. Kita tetap akan terus mengkaji, terus memahami, atau kita terus berdiskusi tentang hakikat hidup, tujuan hidup, apa sih hidup ini sebenarnya, kenapa kita hidup di alam ini, dari tadinya kita tidak ada, dari tadinya kita setitik air, terus hidup menjadi manusia, dari segumpal menjadi manusia, dari anak kecil sehingga bertumbuh menjadi besar, dari tadinya anak-anak sampai bisa punya anak, sampai bisa bikin anak, dari tadinya bisa nggak bisa apa-apa sampai bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba kita menjalani itu di dalam hidup, kita akan berhadapan dengan namanya mati. Alangkah ironisnya hidup ini, kita berjuang, kita dihidupkan, terus kita dimatikan. Nah, ini akan jadi pertanyaan bagi orang-orang yang ulil albab, orang yang terbuka pikirannya. Kenapa hidup kita dibatasi? Kenapa kita hidupkan terus harus dimatikan? Ada apa gerangan dengan semua itu? Disinilah yang akan jadi pencarian kita, yang akan terus kita bahas, karena tidak akan pernah habis. Ini rahasia hidup, banyak makna hidup di sini, ilmu-ilmu Allah banyak yang sudah dituangkan di sini, yang harus kita saksikan, yang akan jadi tuntutan kita di dalam kalimat syahadat itu, yang harus kita saksikan di wilayah qudrah iradahnya Allah. Dan itulah yang harus jadi perjalanan hidup sebenarnya. Kita berawal dari mana? Jadi di dalam hidup itu kita punya 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dalam hidup ini, 3 pertanyaan besar. Yang pertama, kita ini dari mana? Asal kita awal itu bagaimana, dari mana? Terus sekarang kita ada di mana? Terus berakhir kita akan di mana? 3 pertanyaan. Kita dari mana? Sekarang ada di mana? Terus mau berakhir bagaimana dan di mana? Ini yang konsep yang terjadi sama diri kita, yang harus benar-benar kita pahami. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan itu dalam hidup ini, yang dimaksud kita mulai dari mana? Ya kita mulai dari sini. Dari kita waktu awal fitrah dilahirkan, hadir di muka bumi ini sebagai manusia dan diberi nama. Inilah awal kita, dari nama. Kita hadir, awal kita itu dari nama. Dari situ kita mulai berjalan. Karena nama itu adalah alam diri manusia. Kita memang hidup di alam dunia yang sama, tapi pada sejatinya kita hidup di alam diri masing-masing. Alam diri kita itu semua terpetakan dan terpolakan melalui struktur nama. Jadi nama itu sesuatu yang sangat penting. Apapun di alam ini punya nama. Nama itu alamat, identitas. Nah, ya itulah alam diri manusia. Nah, jadi dia mulai awal itu dari nama. Terbaca dari nama ini, dia akan menuju kemana? Dari mana dia mulai, dia akan menuju kemana? Terbaca dari nama. Tujuan hidupnya sudah terurai dari sini. Itu namanya alam hidupnya. Terus yang kedua,
sampai detik ini kira-kira kita sudah di mana? Di jam segini, di hari segini, di tahun segini, di bulan segini, kita ini ada di mana? Berarti kita berbicara dengan waktu. Waktu berarti menunjukkan umur. Nah, seorang Imam Rizky dia ada di umur 34 tahun. Berarti kita harus sadari, kita di dalam 34 tahun itu posisi kita ada di transisi di antara mulhimah menuju mutmainah. Posisi menuju ketenangan. Harus tahu, jangan cuma umur jasad yang kita ketahui, umur jiwa juga harus kita pahami. Karena ini berimbang. Kalau kita berjalan di alam ini timpang, kita dalam menjalani hidup itu pasti sering terjadi benturan, gampang putus asa, gampang amarah, sempit pandangan, macam-macam. Itu tidak bisa mencapai kebahagiaan yang semestinya. Kenapa? Timpang. Jadi kita bertanya, sekarang kita ada di mana? Yang akan saya bahas sekarang di sini seorang sahabat jati diri kita juga yang bernama Ilun atau Rizky, lahir 16 bulan 11 1991, umur 34 tahun. Jadi kalau kita bertanya ada di mana seorang Ilun sekarang, dia ada di sini. Dia harus sejatinya ada di posisi transisi ini menuju ke 40 ini, harus menuju pintu mutmainah. Dia harus bersiap diri sini menghadapi ketenangan. Dia sudah meninggalkan masa-masa jahiliyahnya. Ini masa jahiliyah, masa kegelapan. Dia harus mampu menghadapi ini. Ini masa-masa kritis. Dia harus paham itu maksudnya sekarang ada di mana dan akan berakhir di mana. Nah ini yang berakhir ini yang masih kita abu-abu ya, masih bermohon ke Allah Ta'ala supaya seyoknya kita itu berakhir di kamil. Karena kita awal turun itu sempurna, suci kan. Tapi karena kita di alam ini turun dengan fitrah diri yang bertolak belakang atau dalam artian lebih dominan unsur bawahnya, kita berjalan terbalik, mundur. Sehingga ini yang terjadi, membelakangi fitrah yang sesungguhnya. Sehingga kita harus kembali, kita harus kembali ke fitrah. Inilah tujuan hidup itu, perjalanan hidup itu. Orang membahasakan perjalanan hidup itu ya pertarungan di dalam mencapai kesuksesan. Iya, tidak masalah. Bisa juga yang begitu. Kita bertarung ini memang untuk mencari menundukkan apa yang menurut kita perlu kita tundukkan. Apapun kalau bisa kita tundukkan, tundukkan. Alam ini kita tundukkan, tundukkan. Kita buktikan kalau kita bisa. Dan memang manusia bisa. Karena dilengkapi. Manusia itu dilengkapi sebagai seorang khalifah. Komplit ya. Sehingga tidak ada alasan dia tidak bisa mendudukkan alam ini. Bisa. Nah, cuma sejatinya perjalanan hidup itu tidak hanya berputar di sini aja di alam nasib. Kalau kita tidak memperhatikan sejatinya perjalanan hidup, kita bagaimana dan ada di mana terus lahir di mana, kita terlena dengan perjalanan umur ini aja. Ya tiba di 30-40, umur jasanya terus berjalan 50, 60, 70. Dia secara jasad berjalan terus, tapi secara jiwa dia mandek di sini. Dia mau ke 40, mau ke mainnya dia balik lagi. Sejatinya dia ada di 40 50 dia balik lagi. Jadi sini ukuran 50 40 50 itu dia balik ke 30. Jadi umur-umur 40 50 ini umur-umur keemasan kita di dalam dunia, dalam mentaklukkan dunia ya. Ini umur-umur keemasan kita kita menunjukkan eksistensi kita, ego kita. Ini aku sukses begini-begini. Nah, ini 40 50 itu masa-masanya syuhur dia ya. 30 40 itu dia menyuhurkan diri, masa-masa penyuhuran diri. Bila masuk ke 60, aturan dia berada di posisi rodiyah atau mardiyah, tapi dia balik lagi dari mulhimah. Dia masuk ke lawamah. Kerdil dia balik. Jadi jasadnya tua, jiwanya kerdil, balik ke 20. Jadi di masa lawamah itu dia pelin-pelan. Oleng dia. Kenapa? Dia seperti tidak digunakan lagi, tidak bermanfaatkan lagi, ditinggalkan oleh pengagum-pengagumnya, pemuja-pemujanya. Kenapa? Di umur tua dia hanya dibekali atau disisakan
cerita tentang masa jayanya. Dikala itu disampaikan ke orang di sekelilingnya termasuk sanak keluarganya, mereka jenuh mendengar itu. Hanya jadi bahan nostalgia cerita bahwa dulu begini begini begini. Itu dia sehingga dia terambing-ambing di sini. Dia galau. Banyak orang-orang tua yang umur 50 60 tahun ini, 60 tahun itu banyak depresi. Banyak juga pikun di situ. Terjadi pikun. Jadi selalu mengulang-ulang masa jaya dia. Dia tidak mengerti umur berjalan terus. Dia akan kemana dia nggak tahu. Dia masih tersandra di sini umurnya. Jiwanya masih di sini, jasadnya jalan terus. Walhasil insan Allah terus. Ini yang dibilang walhasil itu jalan terus. Ini yang disumpah sama walhasil, disumpah sama waktu. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Ini merugi. Dia umurnya jalan terus. Tapi jiwanya masih tersandra di sini. Dia masih berada di wilayah ini. Sejatinya dia 60 dia sudah ada di keridaan Allah. Dia justru dia merasa kebalikan dari keridaan. Dia tidak pernah ridho dengan terjadi di dunia. Dia memberontak. Tapi apa daya? Jasad sudah tidak mendukung. Dia ingin lagi buktikan masa remajanya, masa jayanya. Dia bisa bukti kalau dia bisa. Tapi dia sudah tidak sanggup dengan umur-umur segini. Nah, itu yang menjadi dilema bagi orang-orang yang di usia-usia lanjut. Apalagi sanak keluarganya tidak dididik dengan perilaku yang baik. Sehingga di masa tuanya dia bukannya mendapat asuhan, mendapat kenyamanan bersama keluarga, sudah dibuang ke panti-panti jompo. Astagfirullahaladzim, kasihan. Sehingga dia nelongso di sini. Memasuki umur 70, jasadnya umur 70, dia makin terpuruk sini. Dia masuk ke amarah, makin gelap dia. 10 sampai 0 tahun. Sehingga orang-orang yang ada di wilayah ini, yang tidak mengerti pemahaman jiwa ini, di umur ini dia temperamen habis. Tidak bisa senggol, marah orang tua ini. Suka marah-marah. Karena dia terjerembab di sini. Jadi dia hanya mampu berjalan, kalau secara jiwa hanya sampai di sini. Kalau dia tidak mengerti hakikat hidup, dia hanya sampai di sini. Dia masih tersandar di wilayah muktasyif, di alam bawah. Sampai datang maut menjemput, nauzubillah min dzalik. Dia keluar dari alam ini, masih dalam wilayah amarah, lawamah, wazim. Ini wilayah-wilayah wilayah api neraka. Ini fitrah hewan. Bukan sejatinya manusia, sejati manusia itu di sini. Nah, inilah kita coba berbagi, memetakan. Nah, dengan harapan dapat ridha Allah, sama-sama kita semua selamat. Minimal kita menyadari hidup ini suatu perjalanan, suatu proses. Butuh keseimbangan, butuh pemahaman. Disinilah keseimbangan itu. Seimbangkan antara ruh dan jasad. Makanya di rukun Islam yang terakhir itu adalah haji. Kenapa ditaruh di rukun terakhir haji? Haji itu adalah terdiri dari 2 kalimat ya. Dua huruf ya, haji. Ha sama jim. Hayat, jasad. Roh, jasad. Diri. Jadi kita melakukan menunaikan ibadah haji itu yang kita cari diri. Jangan berharap berpikir bahwa Allah itu yang kita naik haji itu mencari Allah di sana. Di Ka'bah itu ada Allah. Enggak, bukan itu. Kita yang kita cari di sana itu diri. Ini. Sementara Ka'bah yang kita tuju itulah pintu ketuhanan itu, gerbang yang ada di dalam kolbu kita. Terlahir secara jasad dalam bentuk Ka'bah. Ada 4 sisi bentuk kubus. Sama. Ini yang kita cari di sana itu ini sebenarnya. Naik haji itu ini yang dicari. Secara jasa, prakteknya ya. Makanya rukun Islam itu sebenarnya pekerjaan yang terakhir karena dia paling tinggi. Derajat tertinggi rukun Islam itu dia dipakaikan kepada orang yang sudah kamil, sudah sempurna, baru dia berhak melakukan. Nah, kalau orang naik haji yang dicari cuman halusinasi dia berpikir Allah ada di Ka'bah situ. Ya, mohon maaf. Hajinya dipertanyakan. Tapi kalau dia memahami hakikat perjalanan haji itu sebenarnya diri. Karena yang hidup ini dicari cuma diri. Kenapa diri yang dipermasalahkan, dicari yang diri? Karena dalam hadis Rasulullah sendiri sudah menegaskan, siapa kenal dirinya, kenal dia Tuhannya. Jadi diri inilah pintu itu, gerbang itu untuk menuju Tuhannya. Tidak ada manusia yang langsung tiba dalam ibadah atau dalam pencarian itu langsung ketemu Tuhannya tanpa melalui jati diri. Nggak ada.
ilmu apapun tidak ada yang mampu tiba di hadapan Allah. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal tiba di hadapan Allah, tidak ada ilmu dan amal yang mampu tiba di hadapan Allah. Jadi bagaimana untuk tiba di hadapan Allah? Ya dengan diri. Jadi ilmu dan amal itu kita hadapkan ke diri untuk membongkar ini hakikat diri kita ini rahasia ketuhanan. Insan itu rahasianya Allah dan Allah itu rahasianya insan. Di sini kita bongkar, kita pelajari. Jadi nggak perlu jauh-jauh sebenarnya kita udah pakai. Cuma kita butuh kesaksian di 4 tadi. Jadi yang kesaksian yang utuh itu apabila kesaksian secara jasad, secara rohani, secara kolbu, dan secara sir. Haji ini penyaksian secara jasad. Kalau secara rohani ini yang kita bahas. Secara sir ini yang kita bahas. Secara kolbu ini yang kita bahas. Tapi kalau secara jasad, dia harus ke sana, ke Mekah. Menyaksikan betul, oh ini tuh. Oh ini yang namanya Mekah. Oh ini perjalanan haji, ini tertibnya haji. Begitu ya. Ya saya juga sih belum haji sih sebenarnya. Ya siapa tahu insya Allah ya kalau Allah izinkan berangkat ya. Ada umur, ada kesempatan. Sangat mau untuk, karena harus sempurna rukun itu. Jasad pun harus memperoleh haknya. Jangan cuman roh, kolbu, sir yang kita penuhi haknya. Jasad juga butuh, karena kita ada di wadah ini, wadah jasad. Roh itu ada di wadah jasad, dia butuh. Ya cuma sekali lagi tuh kita nggak tahu ya. Dengan kondisi sekarang haji, ya walau alam. Tapi tetap optimis bisa berangkat dengan izin Allah apapun bagaimana caranya. Tetap ada harapan walaupun kapan terjadi atau tidaknya, tetap kita berharap untuk itu. Nah, ini saya sekilas berbicara tentang ini, mohon maaf kalau sudah ada yang bergelar haji, ya saya berharap dia benar-benar menemukan haji yang mabrur. Haji mabrur itu maksudnya apa? Keseimbangan dia dapat. Ini yang dibilang mabrur itu keseimbangan. Ruh dan jasadnya itu seimbang. Itu yang dibilang haji mabrur. Sehingga dia mampu tiba di perjalanan ini. Kalau dia seimbang, dia bisa berjalan terus ke sini. Mutmainah, radiyah, maradiyah. Kan. Ini mabrur namanya. Kalau balik ke sini ini bukan mabrur, ini kabur. Bukan haji mabrur, haji kabur. Kabur-kaburan dia. Aturan dia haji lebih sempurna, balik lagi lebih parah lagi, naik haji lagi, bolak-balik. Enggak ada perubahan, haji kabur-kaburan. Artinya haji mabrur, dia menuju ini, sempurna. Makanya haji itu sebenarnya cuma sekali. Karena memang perjalanan kita cuma sekali, hidupnya cuma sekali. Sekali itu langsung paten, langsung salam. Yang diharapkan. Nah, saya juga sangat berharap Allah izinkan secara jasad menyaksikan kebesaran dia di tanah suci yang berupa Mekah. Karamahullah. Insya Allah dengan izin Allah. Saya tetap yakin akan hal itu. Nah, di sini untuk sementara kita haji secara ruh dulu. Ruh secara kolbu, secara sir itu dulu kita sempurnakan. Kita cari haknya dulu. Nah, haknya dulu, hayatnya dulu, ruhnya dulu, hidupnya dulu. Ruh yang menghidupkan ini dulu yang kita cari. Nah ini yang kita bahas ini, mencari hak ini. Hak. Nanti jasadnya insya Allah. Ini dengan izin Allah di jasad. Kita cari ini dulu. Udah matang kita di sini, udah benar-benar mengerti hidup ini apa, bagaimana, kemana. Insya Allah ini sempurna. Kita hadir dengan sosok manusia kamil, sempurna. Inilah tujuan hidup sebenarnya. Jadi kenapa saya membahas ini, bukan memperumit hidup, tidak. Justru kita memperjelas hidup. Apa sih sebenarnya hidup ini? Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus melalui proses? Kenapa nggak begitu aja terus hidup terus? Kenapa ada siang ada malam? Kenapa ada silih berganti? Apa itu sebenarnya semua itu? Nah, ini akan jadi pertanyaan besar bagi mereka yang ulil albab, yang terbuka akal pikirannya, yang seimbang logikanya. Yang dia berpikir dengan sultanu rijal. Yang dibilang Aziz itu sultanu rijal, dengan rajanya dari raja. Ini raja dari raja yang kesimbang. Sultanu rijal. Terbuka dia akan tidak pernah melewatkan sedikit pun dalam hidup dia tentang fenomena hidup. Akan jadi pemikiran dia. Apapun dia saksikan, dia akan mampu menghubungkan dengan Tuhannya. Mampu membuktikan keberadaan Tuhannya. Karena dia sudah seimbang. Tidak pernah goyang dia terus berjalan. Kalau yang masih tersandar di sini,
jasadnya berjalan 60, tapi jiwanya mandek di sini, malah balik, malah makin menciut ke sini, sehingga dia keluar dari alam ini umur anak-anak, umur gelap ini 100% gelap. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai di sini. Kita keluar, sempurnakan semua, sempurnakan semua. Nah, ini saya ulang-ulang lagi. Nah, tetap saya akan ulang-ulang terus tentang ini. Karena memang kita berjalan di sini supaya kesadaran itu hadir, supaya kita benar-benar sadar. Kita berilmu dan beramal, kalau tidak mampu menyentuh wilayah kesadaran, percuma. Masih di wilayah ini juga, ilmu kita setinggi langit, tembus aras, amal kita juga seluas lautan, tapi masih di sini, tidak mampu berjalan. Tiba di keridhaan Allah, tiba di ketenangan, apalagi di kami. Aduh, kasihan, percuma. Ya, walaupun cuma setitik ilmu, tapi mampu menggugah kesadaran, mampu menghadirkan kesadaran bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan, suatu kesaksian dalam proses kesaksian. Nah, itu namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Saya kemarin sudah membahas di episode-episode yang lalu tentang bagaimana kita memperoleh ilmu yang nafi itu. Ilmu nafi itu ilmu yang menghadirkan kesadaran. Ya, di sini dengan cara proses melalui akal, melalui ini alam-alam ketinggian, alam-alam aziz. Nggak ada di sini. Ini nggak mampu. Karena di alam aziz. Nah, itu dia ada di alam akal pikiran, alam rasa, sama alam syudur. Kemarin saya sudah bahas, jadi kalau ingin lebih tahu tentang detailnya itu ya silahkan dilihat lagi episode-episode yang kemarin sebagai referensi untuk lebih memahami. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Ini sahabat saya ini, saudara saya, Ilun atau Rizky ingin dibentangkan. Saya juga sudah minta izin ke beliau. Karena sekali lagi ini privasi ya. Dan saya tidak membahas sampai detail, hanya secara garis besar. Dengan harapan dengan itu beliau bisa hadir kesadaran untuk menuju apa yang dituju dalam hidup. Kita lihat di sini beliau 34 tahun ya, ada di Mutmainah. Kalau dari kolbunya 16 bulan 11, ini ada rumus kolbu. Kenapa ini ada di wilayah kolbu kalau tanggal lahirnya ini? Karena ini bicara waktu. Mula dia ditetapkan itulah waktu yang menetapkan. Jadi ini kita gunakan sebagai rumus di dalam ketetapan waktu kolbu. Ini kolbu ini. Mula dia diciptakan itu ditetapkan itu tanggal segini. Jadi kita mencari ketetapan dia hadir di alam ini, di wilayah mana dia keluar, kita bisa urai dari sini. Cuma ini saya nggak publikasikan ya, karena ini kalau dipublikasikan keluar itu sensitif. Jadi cukup saya tunjukkan aja langsung dengan 16 bulan 11 1991 saya dapat rumus dari seorang Ilon ini, Rizky. Dia ada di pintu keduanya. Saat dia dihembuskan, ruh yang Allah hembuskan dalam dirinya, pertama dia dihadirkan, ini keluar dari pintu kedua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pintu Allahus samad. Pintu kekuasaan. Di mana seluruh apapun dia bergantung pada Allah Ta'ala, tempat bergantungnya segala sesuatu. Di sini dia keluar dari sini. Ini wilayah kehormatan atau kekuasaan. Kekuasaan Allah, kekuasaan, kehormatan. Nah, ini akan mempengaruhi arah perjalanan dari seorang Ilun. Roh yang ada di dalam dihembuskan dari pintu ini akan mempengaruhi. Karena dia harus mampu menyaksikan awal mula keluar roh itu yang dititipkan ke seorang Ilun itu, kekuasaan Allah yang harus disaksikan. Dengan fitrah diri seorang Ilun, dia menyaksikan kekuasaan Allah yang mana yang dimaksud. Dengan koridor ini, Ilun atau Rizky. Kemudian tadi saya udah bentangkan di sini untuk umur 34 tahun, 25. Jadi kita lihat dari seorang Ilun, ini namanya yang benar mana nih, Ilun apa Rizky, tapi tetap aja mau nama apapun dia, mau panggilan atau mau sebenarnya, itu akan mempengaruhi ruang atau alam hidupnya. Ilun ini, Rizky ini, dia punya sama yang kayak kemarin. Tujuannya itu adalah eksistensi. Cuma eksistensi sini dia lebih bersifat hidup. Lebih dia. Kalau yang kemarin Ismail Yonu, eksistensi dia bersifat low. Tenang dia sama orang. Kalau ini dia agresif.
Seorang ilmu ini bersifat agresif, dia punya jiwa pendobrak ya, sudah suka menuntut. Nih, dia harus hidup dan orangnya juga nggak bisa diem. Orang yang lincah, selalu berinovasi, selalu mencari sesuatu yang baru, haus dia. Tipikal orang haus, seorang pencari. Dia selalu berjalan awal mula dalam pencarian jati diri itu bermodalkan ilmu-ilmu keyakinan. Dia selalu mencari sesuatu yang mampu membuat dia yakin, mensupport dia. Nah, keyakinan ini seharusnya ditujukan ke sini, kekuasaan Allah. Jangan keyakinan dia ini ke keyakinan yang lain. Karena ada huruf kaf di sini ya, dia selalu mencari kesempurnaan dari keyakinan itu. Nah, sehingga kalau dia terjerembab di situ, dia bisa di wilayah ini ya, 34 bulan dia akan berhadapan dengan manats. Kemuliaan. Nih, ini begal, ini preman, manats. Yang akan membuat dia tersesat. Menyesatkan hamba itu manats. Sehingga yang harusnya dia berhadapan dengan, dia ketemu pintu kekuasaan Allah, dia masuk ke sini, dia akan dihadang oleh manats. Ini akan meluas visu-visu durinas dia di sini. Dalam perjalanan media itu, menggunakan media ilmu keyakinan yang super itu, dia terobsesi oleh namanya kemuliaan. Dia ingin sesuatu yang mampu mengangkat harkat derajat dia. Dia membahasakan itu dengan kemuliaan itu. Sehingga orang ini, yang Rizky ini, kalau dia terhanyut di sini, ini gampang sekali down. Karena tuntutan ini dia daya sensornya di sini. Gampang down dia. Cepat capek nih. Kalau nggak tercapai apa yang dia tuju itu langsung skeptis, langsung down. Nah, makanya dia, supaya dia tercapai ini hidup, yang dia inginkan itu hidup, benar-benar dia dapat, dia kembalikan ke sini. Segala upaya usaha dia itulah haula wala quwata. Gantungkan ke Allah. Jangan ke yang lain, bahkan dirinya pun jangan. Dia sudah melakukan segala sesuatu, dia yakin itu benar. Dan yakin itu sesuai hak dia, sesuai fitrah dia, serahkan langsung. Lihat bagaimana cara Allah. Kita ingat cuma media Allah menghadirkan afal dia. Bagaimana dia menurunkan rezeki, bagaimana dia menurunkan ujian, bagaimana dia menurunkan pembelajaran. Kita hanya media aja pelajaran. Jadi kembali ke sini. Jadi seorang di sini, untuk mampu dia tiba di sini, sekali lagi ya, ilmu yang dia peroleh itu adalah harus ada di konteks ilmu-ilmu aziz. Keyakinan di wilayah aziz, bukan muktasib. Kalau muktasib ini nggak akan peroleh. Di sini justru dia banyak rusuh. Di sini banyak dia dipengaruhi, sehingga dia gampang oleng. Dia tidak bisa menentukan pijakan, ini harus kemana. Gampang sekali diprovokasi. Sudah punya pegangan, lepas. Gampang sekali dibujuk anak ini. Gampang pelimpan kalau masih di wilayah muktasib. Makanya kalau di alam ketinggian, nah dia harus menggunakan keseimbangan dalam berpikir. Ini dulu dia beresin pola pikirnya. Tidak usah berpikir aku cuma lulusan ini, aku bukan sarjana. Bukan itu, nggak penting itu. Cuma strata itu cuma simbol aja, strata keilmuan. Yang penting bagaimana kita logis dalam menyikapi hidup. Kita harus mampu menyeimbangkan IQ, EQ, SQ. Nah, saya sudah bentangkan kemarin di episode kelima, cara yang lebih efektif, yang paling cepat. Kalau kita melalui proses-proses begini, agak susah kita melakukannya. Langsung aja. Caranya apa? Itu ego atau suuzon itu dibuang. Ini seorang di sini selalu digeluti yang namanya suuzon. Persangkaannya tinggi. Ini baperan orangnya nih. Curigaan mulu. Ini harus dia buang. Untuk mencapai keseimbangan dalam pola pikir. Baru akan hidup ini ya. Akan terbuka. Rasa itu. Disinilah proses dia di dalam huruf lam ini. Di sini dia. Dia harus tiba di sini. Dirasa. Hidup dia. Zauknya. Dia punya empati, punya terhadap sesama itu sangat peduli. Nah, dia harus tiba di sini. Akhlaknya itu bagus nih. Dia perbaiki akhlak karimah ya. Takwanya, taat, qanaah, warah. Di sini benar ini. Caranya ini sudah seimbang. Kita
apa namanya, bekerja istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di sini cara mendayung itu ya kita matikan pokoknya, itu suzon. Berjuang lawan suzon ini. Ini wilayah suzon ini. Ini kental ini suzonnya soalnya di sini. Curiganya tinggi. Berperang ini harus hati-hati, dia harus segala sesuatu setelah dia beraktivitas dalam hidup dalam satu hari itu dia kembali ke sini. Allah sudah kasih tempatnya kita untuk kembali ke sini dalam waktu itu. Allah kasih kita kesempatan 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, baru tahajud. Ini kita pakai, ini tempat kita pos-pos ini yang kita balik. Subuh. Ini pos 5 waktu itu ditambah sunnah segala macam. Jadi jangan langsung bawa ke sini. Kerasa. Pasti langsung cus. Langsung memberi kesimpulan yang aneh-aneh. Jangan. Kembali ke sini. Apapun yang sudah kita lakukan, yang kita sudah perbuat, kita berserah di sini. Di dalam media yang sudah Allah hadirkan, yaitu sholat. Kuatkan sholatnya. Latih segala sesuatu kita bergantung dan berserah ke Allah. Di sini. Dia harus kembali ke sini. Sehingga dia bisa ketemu pintu ini. Dia harus lebur dengan diri. Nah, ini perjalanan dari seorang Ilham Rizky. Kunci dia, ini kan pintu ya. Pintu seorang Rizky di sini. Bagaimana dia bisa masuk ke alam dirinya itu. Ini. Roh. Dia harus kepekaan diri itu. Ada di sini dia. Itu kuncinya. Jadi diperhatikan ya. Untuk berjalan menuju ini, membuka pintu kekuasaan adalah dengan seorang Irun ini membuka itu dengan huruf Ro. Jiwa ya, rohaninya. Roh. Jadi bisa kembali ke sini ya. Yang menghidupkan. Jadi ini harus lebur, sekali lagi jangan dihafal-hafal. Harus lebur jadi dirinya. Dia harus ada di fase berserah. Dia akan temukan mutmainah, tenang. Jadi jangan tengok kanan kiri atas bawah. Segala sesuatu setelah kita berbuat, menjalani hidup, langsung la haula wala quwata, serahin aja sama Allah. Nah, kita akan temukan ini pintu. Nanti kita bisa masuk ke sini. Begitu cara kembali dari seorang Ilham Rizky ini. Begitu kurang lebih yang bisa saya garis bawahi sekilas ya, sepintas. Jadi saya cuma berharap dari seorang Ilham Rizky ini jangan cepat skeptis, jangan minder. Jangan langsung cepat berkecil hati. Ya, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Ini selalu yang kita lihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bukan ego kita. Jadi kita gantungkan ke sini. Kalau kita bergantung di sini, kita tidak akan pernah merasa minder. Sini. Karena kita dihadirkan di alam ini sebagai manusia, sebagai tempat yang sudah Allah ridhoi. Kita diciptanya diridhoi Allah, diizinkan turun sebagai manusia, itu berarti kita sudah diridhoi. Kitanya aja yang belum ridho sama Allah, sehingga masih suka main-main di sini. Tapi Allah masih tunggu kita kapan kita mau balik. Dia masih tunggu kita. Kita masih asik aja di sini. Kalau dia sudah ridho kita, dia ridho dalam artian dia izinkan kita jadi tempat dia mentasbihkan afalnya, kudrah iradahnya. Luar biasa. Itu udah anugerah yang wow, tidak bisa dibahasakan. Nah, itu. Dari situ aja kita sudah luar biasa kita dikasih anugerah Allah. Jadi jangan pernah berpikir banyakkan mengeluh, menuntut, perbanyaklah syukur. Rapikan diri itu, sempurnakan diri dengan istighfar, sholawat, sempurnakan dengan sholat, tegakkan syariat, kuatkan rukun iman, rukun Islam. Kita berbicara di rukun insan itu menyiapkan wadah, memahami diri. Setelah kita paham diri, oh kita punya wadah nih, kita periksa wadah itu. Sekian lama dia hilang dari diri kita, kita periksa ini masih layak nggak wadahnya diri kita. Apa yang kurang? Oh ternyata dia kotor, bersihkan dengan istighfar. Kita bersihkan dia. Setelah bersih kita perhatikan kelayakannya. Oh dia ada retak, ada lubang. Tambal. Kita tambal dengan amalan ini. Sholat. Zakat itu penambal. Tambal dia. Kuatkan dia dengan sholat. Jadi harus banyak-banyak bersedekah ya seorang Rizky. Tapi dalam konteks 2,5%. Jangan lebih atau jangan kurang. Kalau mau lebih ya boleh, cuma efeknya kita, apalagi Rizky ini
peka ya, orangnya peka, sebaiknya tetap dalam konteks 2,5%. Kita dapat misalnya dalam sehari itu 100.000, ya keluarin 2,5%. Jangan sampai 2,5% itu kita bawa ke rumah, kita kasih ke anak istri. Wah jangan, itu penyakit, itu harus kita buang, harus keluarkan, ini akan jadi penyakit. Nah gitu, supaya eksistensi dia tetap ada di sini, dia ketemukan ini. Nah, itu kurang lebih yang harus dijalani oleh seorang ilun, dan jangan pernah ragu dalam menjalani itu, karena seorang ilun ini dia orangnya pejuangnya, orangnya rajin, orangnya cepat greget gitu, orangnya nggak bisa diem ya. Salut orangnya. Nah, cuma itu tadi kelemahan beliau itu, beliau cepat skeptis, cepat baperan, cepat tersinggung, cepat down, cepat mengecilkan diri. Jangan. Kembali ke sini. Ini pintu dari seorang ilun itu ada di pintu kedua. Yang harus diwaspadai dari seorang ilun itu ini, si berhala ini, bandit ini, Uza. Ya. Di pintu kedua ini ada yang namanya begal, yang namanya Uza. Dia selalu menghadirkan kita pola pikir kebendaan. Jadi kita dikasih halusinasi, kejar itu dalam bentuk duit, dalam bentuk dunia itu bentuk kebendaan, harta. Ini dewa harta ini, Uza ini. Jadi kita selalu membahasakan sukses kita itu dengan wujud harta. Kita harus punya rumah, punya mobil, punya segala macamnya, yang bilang materi dunia. Ya nggak masalah, oke. Cuma jangan terpaku ke situ, karena itu bukan tujuan. Si Uza diarahkan ke situ. Kita makanya di sini kita keluarkan sedekah. Sedekah itu maksudnya supaya terbebas dari ini. Dalam hati kita itu tidak ada tergantungan sama harta. Dikasih alhamdulillah. Cuma kita terima, terus kita kasih. Terima kasih. Kita terima, baru kita kasih. Rotasi putaran dia. Harta Allah kasih ke kita, rezeki, ya kita keluar lagi. Kita terima, baru kita kasih lagi. Kasih kepada yang seharusnya dikasih. 2,5% kita keluarin dulu kepada yang membutuhkan. Selebihnya kita kasih kepada lingkungan kita, keluarga kita, anak istri kita, sekitar kita itu. Kita terima, kita kasih. Kita cuma sirkulasi doang. Nih. Jadi jangan mandek di sini ya. Mandek di sini kita bisa stroke. Peredaran darah nggak lancar ini. Ini banyak kan orang-orang yang di begal sama Uza ini kena stroke. Banyak kan. Hati-hati. Oke, kurang lebih demikian ya. Jadi eksistensi seorang ilun itu lebih hidup dia karena ada huruf-huruf. Jadi ini kuncinya. Dia harus bisa gunakan ini, dia harus lebur di sini. Dia harus tiba di ruhnya Allah Ta'ala. Yaitu kepuasaan, kehormatan. Di sini dalam posisi ruku. Jadi dia harus banyak-banyak menghormati. Jangan takabur, jangan sombong. Hormati orang. Siapapun kita temui, kita hargai. Banyak-banyak menghargai. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia setara. Hargai. Selagi dia itu manusia, hormati siapapun dia. Jangan lihat dia punya gender. Atau dia punya apapun lah status. Selagi dia manusia, siapapun dia. Masih kafir, kayak masih munafik. Apalagi sesama saudara Islam. Hormati. Hormati. Karena itu tempat Allah mentasbihkan afalnya. Jangan main-main. Jangan asal main ponis saja. Oh itu si kafir. Oh itu si maling. Jangan. Karena pada dasarnya konsep diri itu begini. Apapun yang kita hadapi itu kita. Ini kalau konsep saya dalam melatih diri. Saya ketemu dengan siapapun itu saya. Saya ketemu seorang ulama, seorang kiai. Saya bersyukur alhamdulillah. Berarti saya itu ada di titik Allah, dikaruniai Allah jiwa seorang kiai, seorang ulama. Saya bersyukur di situ. Jadi kalau saya bertemu dengan seorang yang munafik, seorang kafir, atau seorang penjahat, maling, segala macam, itu saya lihat itu diri saya. Saya itu. Cuma alhamdulillah belum Allah keluarkan. Cuma Allah tampilkan di depan. Kamu ada sifat ini. Karena nggak mungkin saya ketemu dengan orang ini kalau tidak ada di dalam diri saya. Jadi apa yang Allah hadirkan ke saya itu saya. Itu cara saya belajar. Jadi kalau saya ketemu sesuatu yang bersifat minus, saya istighfar. Bermohon ke Allah, semoga sifat itu jangan sampai keluar, jangan sampai berwujud. Dan istighfar juga jadi doa bagi kita untuk bagi yang sudah melakukan itu bisa kembali, bisa bertobat. Jadi nggak perlu dia diceramahi, apalagi digebukin, jangan. Istighfar aja dalam hati. Kita istighfar, insya Allah dengan izin Allah dia berubah. Nggak perlu teriak-teriak di mimbar sampai leher sampai kemana-mana itu. Nggak usah. Itu kalau
apa namanya, konsep yang saya pakai dalam hidup. Nah, orang berhaulat itu di tempat-tempat sepi, cari gua-gua, hutan-hutan, cari tempat-tempat sepi. Yang paling bagus kalau mau berhaulat itu tempat keramaian, jelas terlihat siapa kita di situ. Berbagai macam warna itu terlihat, itu kita sebenarnya. Nah, tinggal kita banyak-banyak keseimbangan dalam berpikir ya, sehingga real kita menyaksikan itu. Dan kita jujur kaji, coba eksperimen ya, kita kaji, kita ketemu seorang preman atau apa, kaji coba dalam diri, jangan buru-buru kita vonis dia itu bajingan atau dia itu penjahat. Kaji dulu, apa iya ada yang kelakuan orang dalam diri saya, pasti ketemu, ada. Itu sudah aku praktek begitu. Begitu pula aku ketemu hal-hal yang baik, orang baik, alhamdulillah ada dalam diri aku orang baik. Makanya di sini konsep yang Allah ajarkan di syariat itu supaya jadi baik itu untuk menemukan kebahagiaan. Karena orang baik itu pasti ketemunya baik. Itu hukum alam. Pasti ketemunya baik. Makanya kita untuk memperoleh kebaikan, kita perbaiki diri. Kebaikan itulah tangga, anak tangga menuju kebahagiaan. Mencapai bahagia, nggak perlu harus dengan tumpukan emas permata, enggak. Cukup jadi orang baik. Berusaha jadi baik, kita akan bahagia. Jadi tidak ada, itulah maksudnya kenapa kita disuruh berbuat baik. Karena kita akan memperoleh kebahagiaan. Ketemu orang-orang yang baik. Dan itu pasti. Coba buktikan. Nah, ini pengalaman ya yang saya berbagi. Demikian kiranya, seandainya ada juga saudara-saudara yang berbagi, yang ingin dipetakan, bismillah. Kita diskusi ya. Tidak maksud mendikte sekali lagi. Terima kasih atas atensinya, khususnya bagi mereka yang subscribe sebagai dukungan moral saya, dua yang share itu sebagai bagian dari syiar juga. Jadi sama-sama kita syiar, kita saling merangkul sesama, apalagi kita sesama muslim, saling merangkul, kita saudara. Dengan manusia lain pun kita tetap saudara sesama manusia. Nanti di segmen berikut saya akan bahas kenapa harus ada orang muslim dan ada non muslim, itu kita coba urai ada apa maksud Allah menghadirkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.